Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 1 ingin menayangkan hasil video keterampilan kami. Berikut videonya. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Devi dengan NIM 2019-143577. Pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Hendra Wijaya sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan keterampilan kepramukaan, yaitu keterampilan spiritual. Nah, keterampilan spiritual sendiri ialah keterampilan pramuka, yaitu keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman yang meliputi satu, kaidah-kaidah agama yang dianutnya, yang kedua ada prinsip dasar kepramukaan, yang tiga kode kehormatan kepramukaan, dan yang keempat Pancasila. Nah, di sini saya akan melakukan keterampilan spiritual, yaitu adab berjumpa. Adab berjumpa dengan seseorang, yang pertama adalah tersenyum. Nah, senyum tulus adalah bahasa tubuh yang menjadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, untuk itu senyuman yang tulus akan membuat hangat pergaulan. Nah, salah satu nilai sedekah yang tersenyum untuk sahabatnya, sehingga dapat membuat ikut mendapatkan tambahan hormon kebahagiaan. Nah, orang yang banyak tersenyum menandakan kelapangan jiwa dan pikiran yang positif. Hal ini jelas berbeda dengan mereka yang suka memberikan senyum kecut atau sinis. Senyum kecut biasanya mengekspresikan kekecewaan seseorang, dan sedangkan senyum sinis adalah bentuk kesombongan. Nah, maka dari itu, jika kita bertemu dengan seseorang, hendaklah kita tersenyum manis. Yang kedua ada berjumpa dengan seseorang, yaitu mengucapkan salam. Nah, hendaknya kita harus mengucapkan salam kepada seseorang, atau kita hendak bertemu dengan seseorang itu harus mengucapkan salam. Nah, di antara hak muslim atas kita adalah memberikan salam ketika menjumpainya. Dan inilah hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, hendaknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis Al-Bara bin Azib, ia mengatakan di antara kesempurnaan ucapan salam adalah dengan menjabat tangan saudaramu. Berjabat tangan disunahkan ketika bertemu, dan menegaskan ucapan salam disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad. Ketahuilah bahwa berjabat tangan ketika bertemu merupakan penyerta dan penegas ucapan salam dari lisan, karena ucapan salam adalah pemberitahuan keamanan dari ucapan, sementara berjabat tangan laksana penyetujuan, pengulangan, dan penegasan salam yang diucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pertiwi, NIM 2019-143583 dari kelas 4O jurusan PGSD. Terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, dan tak lupa teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya ingin mencontohkan atau memperagakan cara bertayamum, yang merupakan termasuk ke dalam keterampilan spiritual. Jadi tayamum ini pengganti air wudhu, di mana pada saat kita dalam kondisi kekurangan air atau sulit mendapatkan air. Contohnya pada saat kita berada di alam terbuka, semisal hutan, gunung, dan lain-lain. Jadi niat bertayamum itu yaitu nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Yang pertama, siapkan debu yang bersih atau tanah yang berdebu menghadap kiblat. Letakkan kedua tangan kita pada debu. Contohnya, kita letakkan kedua telapak tangan kita pada debu. Lalu kita tepuk, kita tiup, kita usapkan ke wajah kita, seluruh muka kita. Begitupun selanjutnya, kita tepukan kedua tangan kita pada permukaan yang berdebu, tetapi di tempat debu yang berbeda, bukan di tempat debu yang semula. Contohnya, kita tepuk, tiup. Nah, pada bagian ini terdapat 3 bagian debu, di mana debu yang terdapat di jari ini
untuk bagian belakang punggung tangan kita dan telapak tangan ini bagian dalam. Jadi seperti ini. Telunjuk ini untuk jari telunjuknya. Begitupun sebaliknya. Sampai siku, bagian dalam, dan jari. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan apabila kita kekurangan air dimanapun kita berada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa, NIM 2019 143 580. Kelas 4O PGSD. Mata kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan keterampilan emosional. Hari ini saya akan membahas keterampilan emosional dengan materi bijak dalam mengambil tindakan. Seperti yang kita ketahui, keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi, sehingga kita dapat menjadi pramuka yang bijak dalam mengambil tindakan. Berikut keterampilan emosional. Berikut contohnya, saya akan mempraktekkan. Di sini ada 2 orang anak yang sedang berebut makanan. Mari kita lihat. Cukup adik-adik. Dah. Nah, ini kan banyak makanannya ya. Nah, jadi kita bagi saja biar kalian tidak berkelahi. Jadi adik ini dapat susu ini dan satunya dapat susu ini. Nah, jadi jangan berkelahi lagi ya. Baiklah, dari contoh keterampilan emosional tadi bisa kita ambil kesimpulan, maka dapat dalam menyelesaikan konflik itu kita bisa berpendapat, kemudian menghargai perbedaan, dan kita bisa mendukung dalam menyelesaikan masalah pada anak didik tersebut. Seperti yang kita lihat pada contoh tadi, susu itu mereka. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mariatul Kiptiah, NIM 2019 143563. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan emosional. Keterampilan emosional yaitu keterampilan menata dan menguasai emosi sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, sabar dalam bertindak, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, tahan dan tabah dalam menghadapi penderitaan, cobaan, tidak putus asa, menghormati lawan bicara, serta sopan santun dalam berbicara, bersikap, dan bertindak, hormat kepada orang tua, menghargai lawan bicara. Contohnya seperti di saat kita melakukan diskusi, ada teman kita yang melakukan memaparkan sebuah materi, kita harus mendengarkan, mencermati apa yang dia bicarakan agar kawan kita merasa dihargai. Kita tidak boleh mengobrol dengan teman di samping kita mudah menyerah atau tidak mudah putus asa. Maksudnya di saat kita mempunyai keinginan atau sebuah cita-cita, kita harus bisa mewujudkannya. Di dalam proses tersebut pasti ada sebuah kegagalan. Maka dari kegagalan itu kita harus jadikan acuan kita untuk bangkit lagi, jatuh bangkit lagi sampai kita mencapai apa yang kita inginkan
atau suatu cita-cita yang kita inginkan. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaris Kazakila, NIM 2019-143568, kelas 4O. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pembimbing Hendra Wijaya, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemampuan ini lahir dari suatu proses panjang yang terjadi secara perlahan melalui proses pengamatan dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua Rubu dari Melati ingin membagi beberapa perlengkapan yang dibawa untuk perkemahan akhir tahun, yaitu kepada saudara Rino dipersilakan untuk membawa tenda beserta patok. Untuk saudara Sela dan Melan dipersilakan untuk membawa seperti kompor, pisau, dan lain-lain. Untuk saudara Tira, kami persilakan untuk membawa kompor beserta gas, dan untuk karpet kami persilakan bagian siapa yang ingin menambahkan karpet. Dan selanjutnya untuk membawa peralatan seperti makanan atau ciki-cikian dipersilakan untuk saudara Cika. Untuk membawa seperti bahan pokok dapur, beras, cabai, sayur-sayuran, serta tempe, itu bisa dibeli oleh perwakilan dari kelompok kita. Dan itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Andarasta, NIM 2019-143588, kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Baik, di video kali ini saya akan mensimulasikan keterampilan manajerial, yaitu contohnya menjadi seorang pemimpin dalam upacara. Nah, kepemimpinan dalam upacara ini termasuk dalam keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial sendiri merupakan keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Baik, langsung saja ke videonya. Semuanya, pimpinan saya yang lalu. Siap, gerak. Kepada pimpinan upacara, hormat, gerak. Lapor, upacara hari Senin tanggal 3 Mei 2021 siap dimulai. Siap laksanakan. Siap. Dah. Kepada sang bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Skip. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Seluruhnya tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan. Teman-teman, pramuka yang memiliki keterampilan manajerial yaitu memiliki kepemimpinan, perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan, administrasi, hubungan antar insani, dan yang terakhir penyusunan pelaporan. Baik, semoga video yang tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Agustian, NIM 2019-143584. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan materi keterampilan fisik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan fisik dan contohnya. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik yang bakal dan mengatasi tantangan atau rintangan yang tergolong keterampilan fisik antara lain tali temali, memahami peta, dan kompas. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh keterampilan fisik dengan contoh tali temali. Bahan yang digunakan pertama tali marlon tambang dan tongkat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tali temali simpul jangkar. Pertama-tama kita menggunakan tali temali ini seperti ini. Ini disebut dengan simpul jangkar. Saya mempunyai dua cara, dan cara kedua yakni dengan menduakan tali seperti ini, masukkan tali dan tarik, dan langsung masukkan dari ujung tongkat kalian. Ini disebut dengan simpul jangkar. Itulah yang dapat saya contohkan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencontohkan tentang keterampilan fisik, yaitu tentang simpul. Yang pertama itu saya akan mencontohkan cara membuat simpul mati. Yang kedua itu simpul kembar, dan yang ketiga itu simpul jangkar. Baiklah, saya akan memulai video mencontohkannya. Oke, saya mulai. Karena saya tidak mempunyai tali seperti yang orang pakai, jadi saya menggunakan tali sepatu yang ada di rumah saya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang simpul mati. Cara yang pertama yaitu silangkan kedua sisi, terus ikat salah satu sisi ke bawah, kemudian ikat dengan satu kali lagi, sama seperti yang saya contohkan yang pertama tadi. Dimasukkan ke bawah, kemudian ditarik, bisa dilihat, ditarik sampai full, dan juga itu tidak bisa ditarik sehingga dia disebut dengan simpul mati. Jadi yang kedua yaitu simpul kembar. Kedua sisi disamaratakan ujung sama ujung, kemudian sisi yang pertama yaitu diikat ke bawah, kemudian ditarik ke atas, terus dimasukkan hingga membentuk simpul. Lakukan hal yang sama kepada satu sisinya seperti biasa, dicembungkan ke atas, ditarik ke bawah, dan dimasukkan. Nah, ini biasa disebut dengan simpul kembar. Simpul kembar ini bisa ditarik, bisa dibesar, bisa membuat besar, dan juga bisa ditarik mengecil. Dan ini ditarik mengecil. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah simpul jangkar. Dibentuk seperti itu terlebih dahulu, kemudian kedua jari dimasukkan dan ditarik ke atas, kedua jari juga disatukan, kemudian membentuk simpul jangkar.
Ini yang disebut atau yang dinamakan dengan simpul jangkar. Baiklah, itu saja yang bisa saya contohkan. Ketiga simpul, yaitu yang pertama simpul mati, yang kedua simpul kembar, dan yang ketiga itu simpul jangkar. Bila ada kesalahan dalam mencontohkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Sylvia, NIM 2019 143574 dengan mata kuliah Pendidikan Pramuka dengan dosen pengampu kepada Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan kabut dalam mengenal alam. Kabut. Bila terdapat kabut tipis dan merata yang membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air udara dan itu menandakan cuaca akan selalu baik. Dan yang kedua, cuaca yang terang benderang di pagi hari pertanda buruk pada hari itu apabila kemarinnya turun hujan. Dan yang ketiga, langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari menandakan cuaca baik. Yang keempat, jika ada kabut di atas lembah pada pagi hari pertanda cuaca baik, sedangkan di gunung-gunung menandakan akan turunnya hujan. Untuk yang kelima, udara sejuk dan ada embun di pagi hari menunjukkan bahwa cuaca baik tapi panas dan kering. Biasanya hujan akan turun di siang hari. Dan yang ketujuh, jika kabut mengumpal cerah seperti awan maka cuaca mungkin akan baik. Dan selanjutnya, jika ada kabut gunung kemungkinan akan ada hujan, akan tetapi jika kabut lembab maka kira-kira kemungkinan cuaca akan cerah. Dan berikutnya, cuaca berawan atau berkabut di pagi hari yang terlihat semakin cerah maka mungkin cuaca akan terus cerah. Bisa kita lihat dalam penjelasan gambar mengenai cuaca-cuaca yang dapat saja. Bisa kita lihat yaitu gambar pada slide ini tentang keterampilan mengenal alam tentang kabut, yaitu cuaca terang benderang di pagi hari pertandanya buruk dalam pramuka. Untuk cuaca yang kedua yaitu kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Dan untuk yang ketiga yaitu udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Dan untuk kabut yang keempat yaitu tentang kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik dalam kegiatan pramuka. Baiklah, sekian materi pemaparan tentang keterampilan mengenal alam dari saya tentang kabut. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kembali lagi bersama Kak Indah Lestari. Hari ini kita akan membahas tentang pramuka. Namun kita akan mempelajari sebuah keterampilan mengenai alam atau cuaca. Nah, keterampilan ini nantinya sangat penting dan berguna ketika berkemah atau di alam. Kita seorang pramuka juga merupakan pecinta alam. Lalu saking cintanya, maka kita harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah yaitu matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila warna bersih dan terang, dan bertanda hari baik atau cerah. Apabila matahari terbit dengan warna kemerah-merahan yang terang bertanda cuaca baik. Apabila warna merah dicampuri garis kekuning-kuningan, bertanda hujan lebat. Apabila matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan atau orange, bertanda ada hujan. Apabila dengan warna merah muda atau kekuning-kuningan bertanda baik. Warna merah pada matahari terbenam berarti akan ada angin yang cukup kencang. Baiklah, itu saja yang dapat kakak jelaskan mengenai cuaca dan alam. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aprilia Dewi, NIM 20191435994. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sosial. Jadi, keterampilan sosial adalah keterampilan yang muncul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh keterampilan sosial adalah kegiatan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menangani luka sobek atau sayat. Luka sobek atau sayat bisa terjadi karena terkena pisau, karter, kaca, atau benda tajam lainnya. Untuk membersihkan luka sobek atau sayat, pertama-tama kita siram luka dengan air. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu agar darah dapat berhenti. Setelah itu beri betadin dan setelah itu kita pasang Hansaplast. Itu adalah cara menangani luka sobek atau luka sayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Valentina, NIM 2019-14-35-90 dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi PGSD. Ingin memenuhi tugas kepramukaan tentang keterampilan sosial. Saya di sini ingin membahas tentang banyaknya masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang yang kekebalan tubuhnya lemah lebih rentan terdapat serangan virus ini. Setiap hari virus corona terus meningkat. Kenaikan ini harus disikapi secara bijak, terus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang menular melalui percikan droplet baik saat batuk maupun bersin. Data yang dimiliki pemerintah, sebaran droplet sejauh 1 meter dan dapat menempel pada benda sekitar. Oleh karena itu, mereka yang berjarak kurang dari 1 meter dan memegang benda yang terdapat droplet, kemudian tangan yang sudah tersemar menyentuh area wajah, sangat memungkinkan terjadinya penularan. Menekankan agar masyarakat turut membudayakan kebiasaan menggunakan masker dengan benar dan keluar rumah. Mengingat pada masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan, rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kebiasaan ini bukan hanya kita gunakan di rumah, sekitar rumah, tetapi dimanapun. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini kita akan tetap aman, karena tugas kita saat ini adalah tetap aman dan produktif. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melakukan vaksin, tetapi belum seluruh masyarakat melakukan vaksin. Maka kita harus mematuhi protokol kesehatan dan melakukan hidup sehat. Cara hidup sehat yaitu 1. Bangun pagi dan olahraga teratur. 2. Perbanyak minum air. 3. Kebiasaan makan dengan teratur. 4. Istirahat yang cukup. Itulah pembahasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindrisa Fitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGR Palembang. Mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah keterampilan kecerdasan otak yang dapat dilatih melalui permainan. Yang saya akan bahas yaitu tentang permainan Kim. Permainan Kim adalah suatu jenis permainan yang ditemukan oleh Baden-Powell yang diambil dari sebuah ceritanya dari buku Counting for Boys mengenai seorang anak laki-laki yang pandai bernama Kimball O'Hara, seorang anak sersan dari resimen Irlandia yang ditempatkan di India. Permainan Kim dibagi menjadi beberapa, yaitu Kim penciuman, Kim raba, Kim dengar, Kim rasa, dan Kim lihat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Kim cium. Saya akan mempraktikkan permainan Kim cium dan bersama rekan saya, Kak Dea Fitria Anwar, dan dia telah menyiapkan bahan-bahan yang akan dipraktekkan, dan dia juga akan menutup mata saya. Baiklah, Kak Dea akan menutup mata saya dengan menggunakan kain ini. Baik, di sini ada beberapa yang sudah saya siapkan yang dibungkus dengan tisu. Nanti kayak Linda akan mencium. Seperti aroma-aroma jahe. Ya, benar. Ini jahe. Kak Linda benar. Ini wangi teh. Ya, benar. Ini teh melati. Bawang putih. Salah, ini bawang merah. Kalian salah satu. Lagi. Baiklah, Kak Dea akan membuka tutup mata dari saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di praktek pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.